Selamat pagi Citygate, apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya baik-baik aja di rumah. Sebentar kita akan melakukan ibadah kita bersama, mari satukan hati kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita, sebelum kita mulai penyembahan kita, mari kita berdoa bersama. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas hari ini. Tuhan, Kau masih berikan kami satu kesempatan lagi untuk hidup Tuhan Yesus. Tuhan, biarlah setiap waktu yang Kau berikan Tuhan, kami bisa menghargainya dengan optimal Tuhan Yesus. Kami bisa memanfaatkannya dengan baik Tuhan, hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Tuhan, ajar kami Tuhan untuk melihat Tuhan bahwa dunia ini Tuhan Yesus, dunia ini jauh Tuhan Yesus dibandingkan dengan Engkau Tuhan. Engkau jauh lebih berharga Tuhan Yesus. Tidak ada yang bisa dibandingkan dengan kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Bukan harta, bukan tahta Tuhan Yesus, bukan uang Tuhan Yesus Tuhan, bukan apapun possession di dunia ini Tuhan Yesus. Tuhan, ajar kami melihat Tuhan, supaya hidup kami juga Tuhan semuanya Tuhan. Hidup kami bisa menunjukkan pada orang-orang di luar sana yang belum mengenal Engkau Tuhan, bahwa Tuhan kami berharga Tuhan Yesus, dan juga mereka juga berharga di matanya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Sekarang kami mau memuji dan menyembah Engkau Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan, meskipun kami terpisah-pisah Tuhan Yesus, di rumah masing-masing Tuhan, tapi kami mau bersatu hati Tuhan sebagai jemaat-Mu Tuhan Yesus. Makasih banyak Tuhan Yesus. Mari kita berikan segenap hati kita untuk menyembah Dia. Segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Yes Tuhan, layakan kami Tuhan di hadapan-Mu. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah. Yesus Tuhan, Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah
sembah Dia. Kau permata hatiku, Yesus. Kau segala-galanya. Sebab Kau yang layak ditinggikan, sebab Kau yang layak disembah. Oh Yesus, Kau Raja kami, Kau Allah yang maha tinggi, ditinggikan namamu, Kau sangat mulia. Ku sembah Kau, ku tinggikan Hanya Kau Tuhan, permata hatiku. Ada yang lain, hanya Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah. Oh Jesus, we want to bow down before you, Lord. Just want to worship you, God, humbly, Jesus, with our hearts, Lord. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. So here I bow to lift you high, Jesus,
Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. We wanna leave your name alone, leave your name. Cause your name is high, highest cause you deserve our praise. Right here and now, be lifted high. God, here and now, be glorified. God of heaven and earth, God who brought me back to life, I am yours, forever yours. God, here and now, be lifted high. Right here and now, be glorified. God of heaven and earth, God who brought me back to life, I am yours, forever yours. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. Kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan, kami boleh ada punya kesempatan kembali, kami boleh masih hidup, Tuhan masih berikan kami kesempatan untuk kami bisa hidupi hari ini. Sungguh kami mengerti kebaikan dan kesetiaan Tuhan dalam hidup kami. Di tengah dunia Tuhan yang terus tergoncangkan, kami tahu, kami semakin menyadari betapa fananya hidup ini dan betapa fananya dunia ini. Dan oleh sebab itu Tuhan, kami mau tempatkan hati, kami mau labuhkan iman kami dan pengharapan kami di dalam Kristus, pribadi yang tidak pernah mengecewakan, pribadi yang tidak pernah letting us down. Karena kami tahu Engkau adalah pribadi yang tidak tergoncangkan, kerajaan-Mu tidak tergoncangkan. Dan Tuhan, oleh sebab itu Tuhan, berikan kami hikmat untuk kami bisa menghidupi hari-hari kami dengan takut dan gentar. Untuk kami Tuhan semakin Tuhan mendekatkan diri kami dengan Tuhan. Untuk kami semakin Tuhan menghidupi keserupaan dengan Kristus. Untuk kami Tuhan semakin berjalan dalam sebuah harmoni bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berikan terus hikmat, discerning spirit, wisdom, new revelation and insight untuk kami bisa menghidupi hari-hari kami dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh takut akan Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, dan kami bersyukur buat kesempatan hari ini kami boleh kembali merenungkan kembali firman Tuhan. Hamba berdoa Tuhan bekerja di tengah-tengah kami. Dari rumah ke rumah Tuhan, hamba berdoa untuk Roh Kudus mengerjakan perkara yang tidak terbatas. Biar setiap perkataan yang keluar menjadi perkataan yang sederhana, yang bisa dipahami Tuhan dengan mudah, bisa dipahami dengan lugas Tuhan. Dan hamba berdoa Tuhan, setiap perkataan ini bisa menjadi perkataan di mana Roh Kudus bisa bekerja menjadi kata-kata yang menghidupkan, menjadi kata-kata yang membangkitkan dan menguatkan. Bekerja dalam setiap hati, sehingga setiap benih firman Tuhan yang tertabur bisa menjadi bisa menjadi benih yang bertumbuh dalam kehidupan dari setiap pribadi lepas pribadi. Bekerja di tengah-tengah kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amen. Selamat pagi, shalom Bapak Ibu Saudara. Senang kembali bersama dengan Bapak Ibu Saudara. Doa kami senantiasa menyertai. Tentunya kami selalu mengingat Bapak Ibu Saudara dalam doa-doa kami, dalam keseharian kami. Tentunya dengan semua update yang terjadi hari-hari ini, sepanjang minggu ini tentunya kita sudah mengerti rekan-rekan kita, teman-teman di Victoria, mereka telah masuk dalam masa lockdown, stage 4 restriction, and the number of cases haven't really gone down yet. Buat rekan-rekan teman-teman di Victoria tentunya
go through this period bersama Tuhan, senantiasa stay vigilant all the time, dan obviously it is a tough period. Tentunya ini bukan masa-masa yang mudah, tapi tentunya saya percaya bahwa Kristus, Roh Kudus Tuhan senantiasa hadir dalam setiap kehidupan setiap daripada kita. Dan untuk teman-teman di state yang lain, New South Wales in particular, a number of cases have been pretty low, below 20 in the past week or so, dan tentunya kita tidak bisa complacent, Bapak Ibu Saudara. Kita harus terus berjaga-jaga, stay safe, be wise with how we do things in life, be more conscious about the spreading virus, dan tentunya dengan melihat perkembangan ini, kita telah mengambil keputusan untuk menunda our gathering time yang sebelumnya kita rencanakan untuk kita mulai kembali di bulan Agustus, tapi tentunya it becomes unfeasible for us to do, dan kita akan terus memonitor keadaan dan kita melihat perkembangan yang terjadi. Tetapi pesan saya di masa-masa ini adalah stay in touch with your closest brothers, sisters in Christ. Jangan biarkan pandemi ini mengunci kita untuk kita tidak menghidupi that sense of fellowship and community with everyone around us. We probably are limited in terms of how we can interact with one another. We can be limited in terms of how we can publicly gather with each other. However, it shouldn't limit and restrict us in making communication in whatever channels that we may have. You can do virtual meetings, you can do virtual chat, whatever it is. This pandemic shouldn't stop us, shouldn't restrict us from doing all that. Stay in touch always with the other people around you. Be influential in many ways with other people around you. Utilize and use up, maximize all those times that you can have to spend together with other people, dan terus hidupi gaya hidup berkomunitas gereja. We may stop gathering di ibadah hari Minggu kita, tapi there should be nothing that can stop us from being the church of God. Every single individual, we are being the church. So the pandemic has shut down the Sunday services. However, the pandemic should never shut us down, being the temple, being the house of God who walks and lives with Christ every day wherever we go. Tetap kuat, stay strong menghadapi masa-masa ini. Mari saudara, hari ini saya mau lanjutkan khotbah yang kita sudah angkat selama beberapa minggu terakhir. We are still talking about the big life questions, pertanyaan-pertanyaan yang besar dalam hidup, yang pertanyaan-pertanyaan ini saudara tidak bisa kita tidak jawab. Kita harus bisa menjawab, especially sebagai gereja, sebagai orang percaya. Kita harus bisa menjawab pertanyaan ini, karena kegagalan kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini akan menghasilkan hidup yang tidak berbuah, menghasilkan hidup tanpa tujuan. Kita sudah menjawab di minggu pertama, it's about the question of identity, question of origin, who am I? Dan kita sudah memahami dan mengupas di bagian tersebut bagaimana kita diciptakan dari Tuhan, bahwa sesungguhnya tragedi terbesar adalah bukan karena kita gagal hidup dalam dunia ini, tapi kegagalan terbesar sesungguhnya saat kita gagal kembali kepada origin kita, saat kita gagal kembali kepada Tuhan pencipta kita. Minggu lalu kita juga membahas tentang the question of purpose and meaning about life, dan di sini kita membahas tentang tujuan hidup. Di sini membahas tentang why do I live, dan minggu lalu kita sudah kupas, dan ini menjadi dua bagian dalam pertanyaan ini sesungguhnya. Hari ini kita akan bahas bagian yang kedua, is about the purpose. Dan kita, kalau saudara ingat, saya akan mencoba recap sedikit. Saya mengkategorisasikan tujuan hidup sebagai dua tujuan hidup. Yang pertama adalah to discover and to live the likeness and the image of God. Dan ini bicara tentang bahwa this is primary, this is spiritual in nature. Ini panggilan untuk kita to be transformed, diubahkan menjadi serupa dengan Kristus.
sesungguhnya, dan ini mempunyai implikasi yang kekal. Ini dimanifestasikan dalam bentuk keselamatan jiwa saya dan saudara. Tetapi ada tujuan hidup yang kedua adalah to discover and to live the God-given potential in our lives. Ini secondary in nature, it is practical in nature. Ini berbicara bagaimana kita menjalankan kehidupan kita sambil kita terus berjalan menemukan. It's about discovering and refining the potential that God has given us, because whatever God wants us to become, He has embedded that potential in us. Dan ini implikasinya tentunya temporal selama hidup kita di dunia, dan dimanifestasikan dalam hidup yang produktif, hidup yang maksimal, hidup yang berbuah, Bapak Ibu Saudara. Jadi saudara, hari ini saya mau bahas khusus untuk yang kedua, how to discover that God-given potential in our lives. Dan saudara, setiap potensi, saat kita bicara potensi, sebetulnya saat Tuhan menciptakan kita sesuai dengan gambar dan rupa Tuhan, dan Tuhan saat menciptakan kita, Tuhan sudah menanamkan potensi dalam kehidupan kita. And that sort of potential, why did God give us potential in our lives? Tuhan memberikan kita potensi sebenarnya itu berbicara tentang sebuah kemampuan untuk kita, sebuah kemampuan, sebuah keterampilan, intelligence, skill set, saudara, yang Tuhan ingin kita miliki, karena ini berkenaan dengan tugas yang Tuhan berikan buat saya dan saudara, buat manusia, untuk kita mengerjakan dunia ini, to work the earth, to cultivate the earth. Jadi it is when God has embedded the potential, and it is the potential basically for us to develop capability, skill set, intelligence, ability untuk kita bisa, as part of us carrying our life on earth, to work the earth, to cultivate the earth. Jadi saudara, saat dunia diciptakan, dunia masih belum ada apa-apa tentunya. Dan Tuhan memberikan semua resources, Tuhan memberikan sebuah environment tepat buat Adam, untuk Adam mengerjakan. Jadi Genesis 2 ayat 15, kalau kita boleh buka, the Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to work it, to take care of it. Jadi dengan perintah Tuhan yang mengatakan pada Adam bahwa dia harus mengerjakan, to work it, to take care of it, kita mengerti bahwa earth itself, when it was created by God, it was inherited to human to work and cultivate. Dunia itu was in a developable state, kalau saya boleh sebut itu, dalam kondisi yang masih bisa terprogres, masih dalam kondisi yang bisa dibangun. Jadi dunia itu bukan tempat yang sempurna. Saat Tuhan ciptakan dunia, Tuhan berikan manusia di sana, diberikan kepada manusia untuk, hey, kembangkan dunia ini, kembangkan tempat ini, gitu loh saudara. Jadi that's the reason why God has given us potential, because it has something to do with our calling to work the earth, to cultivate the earth. Now, God Himself, ada beberapa atribut Tuhan. He is called to be an omnipresent God. Tuhan Maha Hadir. He is called to be an omniscient God. Dia Tuhan Maha Tahu. Tapi Tuhan juga disebut He is an omnipotent God. Tuhan Maha Kuasa. Kata omni is about all, artinya potent, dari kata potent muncul potential. Potent di sana itulah mengandung makna power. Jadi saudara, being an omnipotent God, He created human in His likeness, in His image, with the attributes, with the nature. Kita bicara minggu lalu saat kita diciptakan sebenarnya sesuai dengan gambar Tuhan. Tuhan berikan kita atribut-atribut yang, beberapa atribut yang seperti Tuhan miliki, yang menyangkut ability for us to reason, ability for us to feel, ability for us to have empathy, ability for us to judge, ability for us to have that sense of morality, whether something is right or wrong, whether something is fair or not, that sort of thing. Ability to see whether something is beautiful or not, something is nice or not, that aesthetical taste. Dan itu adalah atribut-atribut yang Tuhan berikan as part of us being human. And when God created us, Him being an omnipotent God, He created us with potential in us. Karena Dia adalah Tuhan Maha Kuasa, Dia berikan kita juga potensi dalam kehidupan kita, saudara. Dan saat kita bicara tentang potensi, kalau saya boleh sebut dengan begini, He has embedded the unique dormant ability, hidden strength, reserved energy, untapped power
in us. That's the potential. Seperti sebuah kemampuan yang masih tertidur, seperti sebuah kekuatan yang masih tersembunyi, seperti sebuah power, sebuah kuasa yang masih belum tersentuh dalam hidup kita. That's potential yang di dalam kita, dan tugas Tuhan buat kita adalah bagaimana kita bisa menemukan, to discover, to unleash, to release it, and to maximize that potential. Saya mengambil definisi potential dari Merriam-Webster dictionary. It says something as this: potential is something that can develop or something that can become actual. Jadi potensi berbicara sesuatu yang masih bisa berkembang, sesuatu yang bisa menjadi kenyataan atau reality atau actual. Dengan kata lain, saudara, potential is something is what something or someone can become, however is not fulfilled yet. It's about something or someone is actually able to or capable of, tetapi is not achieved yet. Sesuatu yang kita bisa kembangkan, sesuatu yang kita bisa kerjakan, sesuatu yang kita bisa capai, something that we can become, but it's not realized yet. That's potential. Saat sesuatu, dengan kata lain begini, saat sesuatu telah menjadi kenyataan, saat sesuatu telah terrealize dan termaksimalkan, itu bukan lagi potensi. Potential is about something that we can become, something that we can deliver, something that we are capable of, but it's not realized yet. Jadi that's potential. Dengan begini, seorang hamba Tuhan, Myles Munroe, pernah mengatakan begini: the wealthiest spot on earth, tempat terkaya di dunia ini adalah kuburan. Kenapa begitu? Karena dia bilang dalam kuburan lah terkubur begitu banyak orang yang harus mati meninggalkan dunia ini dengan potensi dan kemampuan, kekuatan yang belum sempat terlepaskan, yang belum sempat terrealisasikan, yang belum sempat tergarap, yang belum sempat terbagikan buat dunia ini. Think about the people who passed away, whilst they still kept that potential, that dormant ability, that hidden strength, untapped power, reserve energy within them, that they didn't have a chance to release them. They didn't have a chance to discover even, or to spread it out. Belum sampai kesampaian untuk direalisasikan. Jadi saudara, it's gonna take a lifelong journey, seperti yang saya sebut dengan primary purpose minggu lalu. It's gonna take a lifelong journey for you to be transformed to the image of Christ. And the same principle here. It's gonna take a lifelong journey for you and me to discover, to refine that potential in our lives selama kita hidup di muka bumi ini. Target kita mengenai secondary life purpose ini adalah bagaimana kita bisa hidup di dunia ini, kita maksimalkan seluruh hidup kita, sampai kita keluarkan every bit of potential, that seed of potential in our lives. Kita keluarkan, kita maksimalkan, sehingga saat kita kembali dipanggil Tuhan, saat jasad kita kembali menjadi tanah, debu tanah, we've got nothing left in our hearts, in our life, yang hasn't been tapped on, that hasn't been released, that hasn't been exhausted. Sehingga kita mati, kita seperti cawan yang telah tertuang habis, tidak tersisa. 2 Timotius 4 ayat 6-7 dikatakan begini: For I am already being poured out like a drink offering, and the time for my departure is near. I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith. What an ideal finish of life on earth. Dan inilah saat kita selesaikan hidup kita. Kita harus seperti Paulus mengatakan, saya seperti cawan yang telah tertumpah. Tidak ada lagi yang tersisa. We have fought the good fight. And that's got something to do with potential. Dan disinilah ada sebuah istilah yang disebut apa, saudara? It is to live full, die empty. Anda hidupi hidupmu sampai kepada kepenuhannya, sampai selesai semua, sehingga saat engkau mati, you die empty. Engkau mati tanpa tersisa apapun. Tidak ada lagi yang Anda belum bagikan buat dunia ini. Tidak ada lagi yang belum Anda keluarkan buat dunia ini, saudara. To live full and die empty. Nah, pertanyaannya yang kita harus jawab adalah, how do we do that? How do we live to the full, and how we can die potentially to the emptiness? Bagaimana kita bisa hidup secara full dan mati secara kosong, saudara? Saya berikan 5 practical steps di sini, saudara, untuk kita bisa
sama-sama temukan. Ada 6 step, I beg your pardon. Yang pertama, tahap pertama yang kita harus kerjakan adalah you have to discover it. You have to discover the potential. Kejadian 1 ayat 11 sampai 12. Then God said, let the land produce vegetation, seed-bearing plants, and trees on the land that bear fruit with seed in it, according to their various kinds. And it was so. The land produced vegetation, plants bearing seed according to their kinds, and trees bearing fruit with seed in it according to their kinds. And God saw that it was good. Menarik saudara, dikatakan begini, Tuhan dikatakan begini, let the land produce vegetation, seed bearing plants, pohon atau plants yang mempunyai benih, and then they bear fruits with seed in it. Jadi saudara, plants bearing seed according to their kinds, and trees bearing fruit with seed in it. Jadi Tuhan menciptakan seperti tumbuh-tumbuhan pohon yang mereka mempunyai benih, mereka hasilkan buah, they bear fruits, and those fruits bear more seeds in it. Jadi dengan kata lain saya mau sampaikan begini, bahwa istilahnya whatever God intends us to become, He has embedded that seed in us. Seperti Tuhan menciptakan misalnya sebutlah pohon apel. Tuhan ciptakan sebuah pohon apel. Pohon apel tersebut terlahir dari benih, makanya jadi pohon. Dari pohon apel itu dia menghasilkan buah apel. Dan di dalam apel tersebut, saudara, ada benih apel kembali di dalamnya. Jadi saudara, saat Tuhan mau menjadikan ini sebuah pohon apel, maka Tuhan tanamkan benih apel di dalamnya. So the same principle basically applies to us. Whatever God intends us to become, or whatever God intends us to do in life, God has embedded that unique ability, that unique seed in us. And that's the first principle. And jadi saudara, how to discover it benarnya adalah potensi atau benih tersebut sudah ada di dalam diri kita. It is embedded well within us. Tetapi saudara, to discover the potential, that seed, the potential that is hidden, hal pertama yang kita tidak lakukan adalah we have to return to God as our creator. Dia adalah pencipta kita, dia yang tahu persis what we are capable of doing, what we are capable of delivering. Jadi it must begin by returning to God as the creator. And saudara, God as the creator through His Holy Spirit is the only one who can reveal the potential that is hidden within us, who can reveal those qualities, characteristics of our potential. Jadi saudara, knowing God and having a relationship with God, and this is about the first principle, the first purpose basically. Knowing God is foundational. Having relationship with God is critical, is relevant in how we can discover the true God-given potential in us, saudara. Jadi saudara, God as the creator, the creator, He basically determines what we can do. He determines how we can function. He determines why we exist. He determines what we need in order to accomplish, in order to release that potential. Jadi tidak ada jalan lain selain kita kembali kepada Tuhan. You have to discover that seed Tuhan sudah tanamkan dalam diri kita. Seperti Tuhan menciptakan pohon, seed-bearing plants, seed-bearing trees, they produce fruits with seed in it. Dengan kata lain, semua what the tree and plant can deliver sudah diberikan benihnya di dalamnya. We have to discover it. Jadi potensi itu sudah ada dalam diri kita. It's a matter of discovering it. And discovering it, we need God because He is our creator. Saya percaya Anda pasti setuju dengan saya bahwa orang yang terbaik untuk bisa menjelaskan komposisi dari laptop ini adalah pabrik yang membuat laptop ini. And the pabrik itu, the manufacturer will be able to tell down to the most detailed specification of this laptop. What this laptop can do, how this laptop can function. The manufacturer should be able to tell that. Dan seperti saya dan saudara, our manufacturer, the creator is God.
And I think this is the basic, the simplest principle in discovering the potential, that we have to go back to our Creator. Kita kembalikan kepada pribadi pencipta kita. Nah, saat kita kembali, disinilah saat kita terrekonsiliasi kembali, kita memiliki hubungan dengan pribadi Tuhan. Then ada follow up actions yang kita harus kerjakan. Saat Anda terrekonsiliasi dengan Tuhan, then how we can discover the potential. I'll give you a couple of points here. Let's first discover what we love, what we are passionate about, secara natural, what we love, what we are passionate about, that we are willing to do it. We are willing to do, we are prepared to do without us getting paid or remunerated. Temukan hal-hal yang Anda bergairah akannya, yang Anda siap untuk kerjakan walaupun Anda tidak dibayar. Saudara, banyak orang dalam hidup ini bekerja hanya untuk uang. Dia tidak suka pekerjaannya, tapi karena dia butuh uangnya maka dia kerjakan. Tapi saudara, potential itu berbicara bahwa kita menemukan ada hal-hal yang membuat kita bergairah, passionate about it, that we are really willing to do it, even we are not getting paid, even we are not being benefited directly, we are willing to do it, and we are willing to give the best shot. That could be a potential. Second point, discover what we are discontented, disturbed about, which stirs the restlessness into action. Temukan hal-hal yang mengganggu jiwamu saat engkau melihat sesuatu yang tidak berjalan dengan semestinya dan Anda terganggu dengan itu. That creates that sense of discontentment, that creates that sense of disturbance in you, stirring up your heart, yang membuat Anda tidak bisa berhenti berpikir, I have to do something here, I have to do something here, I have to contribute something here. That could be a potential. That could be that seed that God has planted in you. Discover what you feel fulfilled upon accomplishing. Hal apa yang saat Anda bisa kerjakan dengan baik, Anda bisa capai dengan baik, complete dengan baik, Anda merasa terpenuhkan, Anda merasa fulfilled. Banyak orang mengerjakan sesuatu, you don't really feel fulfilled. You complete it, Anda kerjakan pekerjaan Anda clock in, clock off, Anda kerjakan duties Anda sepanjang hari, but you don't really fulfill about it. You just feel that it's just job. It's just like, I'm just doing my job. You don't really feel fulfilled. You don't really take pride in it. You don't really feel complete in it. Then, the potential is when you feel that fullness or fulfillment, that sense of accomplishment saat Anda complete a certain task or certain thing. Discover what you are capable of doing naturally excellent and excellently natural. Let me repeat that. Discover what we are capable of doing naturally excellent and excellently natural. Yang kata lain begini, Anda bisa temukan hal-hal yang Anda bisa kerjakan secara natural, Anda bisa kerjakan itu hasilnya baik. Secara natural, alami, Anda bisa kerjakan dengan baik. Dan also excellently natural, dengan kata lain, Anda tidak buat-buat, alamiah. Sesuatu yang Anda bisa kerjakan secara alamiah. Ada orang yang tanpa degree masak, tapi bisa menghasilkan makanan yang enak, natural. Ada orang yang tanpa pelatihan khusus bisa punya kemampuan untuk ketelitian yang baik, untuk dia bisa melakukan pembukuan dengan baik, memanage uangnya dengan baik, misalnya contoh. Jadi find those things that you are really good at in a way that is naturally excellent and excellently natural. Hal-hal tersebut bisa membantu Anda menemukan that seed of potential. Nah, poin kedua, after you discover it, you sow it. Anda taburkan. Yohanes 12 ayat 24. Very truly I tell you, unless a kernel of wheat falls to the ground and dies, it remains only a single seed. But if it dies, it produces many seeds. Dengan kata lain, benih kalau Anda tidak pernah taburkan akan selamanya menjadi benih. Seed will always remain seed, and its potential will never get realized until it is sown. Jadi Anda perlu taburkan. Tapi saudara,
Anda harus lemparkan ke tanah, Anda harus taburkan. Tetapi kita mengerti, kalau Anda yang suka bercocok tanam, Anda mengerti. Anda punya benih banyak. Tidak semua benih itu saat Anda taburkan akan menjadi pohon. Tidak akan semua benih itu akan bertumbuh. Jadi saudara, tetapi hal yang terbaik Anda bisa lakukan saat Anda temukan potensi itu, Anda harus taburkan. You have to disperse it to the ground. You have to pull it out from your bag of weeds, from your bag of seeds, and you disperse it to the ground. Jadi saudara, when the first step di sana saat Anda menemukan potensi Anda, when you discover the potential, that discovered potential, it must be conceived and it must be progressed through. It must be progressed through towards its birth. Anda harus kandungi, Anda harus erami, kandungkan benih potensi itu, dan Anda harus lahirkan, keluarkan itu saudara, into the world. Jadi saudara, seringkali banyak orang itu mempunyai potensi-potensi yang mereka rasa mereka punya potensi, tetapi mereka tidak berani untuk tampilkan, mereka tidak berani untuk taburkan, karena mereka merasa, aduh jangan-jangan ntar salah. Mereka takut, they fear of making mistake, they fear about getting it all wrong. Jadi tapi saudara, saya mau mengatakan begini, discovering failure from dispersed potential is just a matter of incident. Hanya cuma sebatas insiden saat Anda taburkan potensi Anda buka potensi Anda, ternyata actually this looks like a potential, but it is not a genuine potential. It is just a matter of incident. It's fine. Tetapi saudara, when we make no action, kita tidak lakukan apapun terhadap potensi kita yang kita miliki, karena kita takut membuat kesalahan, itu adalah kecelakaan. When we make no action because we fear of making mistake, we fear of getting it all wrong, that's an accident. Jadi saudara, di sini dibutuhkan untuk kita keberanian. Saat kita sudah go through that checklist, okay, I think I have this potential 6 to 8 different seeds of potential. You have to disperse it to the ground. Give it a go. This semua step yang kita akan bicarakan ini semua ini is part of discovering and refining that potential. Now, how we sow the seeds of potential. First one, launching the potential out from its cave and showing it to the world. Tunjukkan. Lakukan, dengan kata lain, kalau Anda merasa Anda bisa masak, tunjukkan. Cook for someone. Cook for other people, cook for your housemates, cook for your family. Let's give it a go. Keluarkan. Jangan Anda eram dan jangan Anda pendami sendiri. Tetapi Anda harus keluarkan, tunjukkan. That's how you sow it. Performing assessment of the launch unbiasedly and truthfully. Setelah Anda taburkan, Anda evaluasi. Is it really good food? Did I do it right? Did I do it wrong? Ada yang salah ya? Anda bisa melihat. Dan biasanya tidak cukup sekali, Anda butuh lakukan berkali-kali. Lalu habis Anda bisa melakukan evaluasi secara unbiased, secara jujur. Di sini harus Anda jujur. Probably it's not really great. Probably I'm not in that space. Screening the assessed potential and classifying it either as genuine or non-genuine potential. Seperti yang saya bilang, tidak semua benih saat Anda taburkan ke tanah itu akan menghasilkan dan akan hidup. Ada benih-benih yang tidak akan bertumbuh. Dan sama dalam hidup kita. Saat kita mencoba mengklasifikasi tadi, menemukan hal yang we are discontented about, things that we are happy to do without getting paid and all that. Semua kita ada catatkan itu semuanya. Kita taburkan, kita tunjukkan. Kita give it a go. Mungkin tidak semua akan bertumbuh. Dan disinilah kita akan classify whether some of the seeds are genuine and whether some of the seeds are not genuine. Kita mulai pisah-pisahkan. Ada yang genuine berarti, ternyata kelihatannya baik nih, prospeknya baik. Ada yang tidak, kayaknya I got it wrong. Trust me or not, that I thought back then that I was gonna be a songwriter, or I was gonna be a good singer, but obviously I'm not. Jadi saudara, you have to show it to the world. You have to just launch it. You have to just perform assessment on it and see how it pans out. Jadi itu hal yang kedua. Yang ketiga, setelah Anda you sow it, you work it. Anda kerjakan benih tersebut. Genesis 2:15. The Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to work it, to take care of it.
Jadi saudara, saat semua benih yang ditabur, seperti yang tadi saya bilang, tidak semua benih yang tertabur itu baik. Tidak semua benih yang tertabur itu akan genuine. Tidak semua benih yang tertabur itu akan bertumbuh. Tetapi benih yang baik, benih yang genuine tadi yang Anda sudah pisahkan, oh ternyata benih ini baik ya, benih ini genuine. Anda harus work it. Those seeds will require real work in order for them to grow, in order for them to get refined. Dengan kata lain, Anda harus kerjakan. Kalau Anda temukan, oh ini kayaknya bisa punya, benar-benar ini genuine, punya potensi bertumbuh, you have to put real work on it. Anda harus kerjakan real work on it. Dengan kata lain apa saudara? The discovered good and genuine potential, you must challenge it to take shape. You must assign with responsibility to self-validate. Dengan kata lain apa saudara? Anda harus benar-benar put real works on it. Karena saat Anda sudah taburkan, oh kelihatannya baik ini, do something with it. This is part of the refinement. Nah saudara, saat Adam diciptakan, diciptakan oleh Tuhan, Adam ditaruh di Garden of Eden. Dia diberikan tugas. Tadi kita baca, put him in the Garden of Eden to work it, to take care of it. Diberikan tugas untuk mengerjakan Taman Eden itu dan untuk memelihara Taman Eden itu. Dan saudara, tugas dan tanggung jawab sebetulnya itu sangat perfect, menjadi channel yang sangat baik untuk manusia untuk bisa menyalurkan potensinya, untuk bisa mengerjakan potensinya. To unlock, to work out the potential. Because when you are given assigned a responsibility or a task, that you are forced to unleash your potential. You are forced to take real thoughts. Anda dipaksa untuk berkreasi, Anda dipaksa untuk mengeluarkan kemampuan Anda dipaksa untuk Anda berpikir, merencanakan, to put those things into action dengan Anda mengerjakan potensi Anda. Jadi saudara, work is actually, it is, kalau saya boleh bacakan di sini, work is God-given instruction. It is a God's blessing which reveals what we can do. Work always produces personal growth. It always produces satisfaction and self-fulfillment. Jadi saudara, saat Anda menemukan ini genuine seeds, berikan tanggung jawab di sana. Assign task, assign responsibility, challenge it so that it can take shape, so that it can sort of grow and it can sort of get refined and yep, this is it. This is really, really this is the potential. Jadi dengan kata lain, challenge that potential with responsibility, tasks and duties. Itu hal yang terbaik. Jadi paksakan itu, berikan tanggung jawab. Okay, I can cook. Alright, my birthday coming up next week. Okay, I'm gonna cook for my 10 friends coming over. I'm gonna invite them over. I'm gonna cook for them. 10 guests, 4 different dishes, for example. Challenge it. Try it. Give it a go. Jadi ini sudah scope-nya akan lebih besar dibandingkan tadi yang pertama about sowing it ya. Sowing it, you make it appear to the world, you release it to the world. Tapi work it, you give more seriousness. You assign the responsibility. You assign the target. You assign the task. Seperti begitu saudara. Jadi you work it. Nah yang berikutnya, after you work that potential, you have to cultivate it. Anda harus garap. Ecclesiastes 11:6. Sow your seed in the morning, and at evening let your hands not be idle. For you do not know which will succeed, whether this or that, or whether both will do equally well. Dengan kata lain, saat Anda sudah taburkan, Anda kerjakan. Tidak cukup di sana, Anda butuh menggarap. Anda butuh ekstra menggarap, saudara. Menggarap ini berbicara apa, saudara? Genuine seed itu yang sudah tertemukan, yang sudah dikerjakan, diberikan tanggung jawab, diberikan target, diberikan tugas. Saudara, kalau memang ini terus bertumbuh dan semakin termurnikan, Anda harus garap supaya apa? Bisa bertumbuh dengan cepat dan optimum. Targetnya adalah the good seed. Itu harus bisa bertumbuh secara optimum. Dan saudara, saya mau bilang seperti begini. A good seed yang tidak tergarap dengan baik, benih yang baik tapi tidak tergarap dengan baik, akan bertumbuh tapi akan lama, akan tidak optimal. Benih yang buruk tetapi digarap dengan baik akan bertumbuh tapi hasilnya tidak akan maksimal. Yang kita mau targetkan adalah benih yang baik, Anda garap dengan baik.
itu akan menghasilkan sebuah pertumbuhan yang optimal, yang mantap, saudara. Jadi saudara, potensi tersebut Anda butuh digarap. Dan ini kita bicara ini seperti ini flow, saudara. You work it, you cultivate it. Di sini Anda benar-benar butuh, saat Anda sudah berikan tanggung jawab terhadap potensi-potensi Anda. Wow, setelah kayak begini Anda semakin termurnikan potensi ini. Okay, this is it. This is looks potential. I want to grow it. Dan disinilah you put the real work into it. You really cultivate it. Garap itu. Kalau Anda misalnya ternyata, Anda suka nyanyi ya. Anda bisa sepertinya bisa nyanyi. Okay, you sow it, you make it appear, and people, that's nice voice, blah blah blah. You assign real task. You work the potential. Okay, saya gunakan contoh ilustrasi nyanyi. Tadi sow it adalah Anda tunjukkan kepada orang-orang mungkin di tengah-tengah pertemuan komselmu, Anda nyanyi dan orang bilang, suaramu bagus ya, malu-malu dan sebagainya. Lalu abis itu dari situ Anda mulai work it. Ternyata kayaknya ini nyanyinya bagus. Okay, I'm gonna work it. I'll probably just join the ministry, for example, join the worship ministry, for example. Or give yourself a responsibility, give yourself a task. Okay, it's my friend's birthday, it's my friend's wedding party. I'm a close friend. I'm the best man. I'm the maid of honor, whatever it is, bridesmaids. I want to sing for her or him in that wedding party. Berikan tanggung jawab dengan ada sebuah responsibility. When there's a sense of duty, task, responsibility, you're gonna push yourself, you're gonna work it, right? Then kalau ternyata itu terrefine dengan baik, then how we cultivate it, dan ternyata kalau Anda merasa, wow, this is really good, I think I've got the potential of singing here. Cultivating it is about giving that boost of growth, giving it that boost of development, saudara. Dengan kata lain, seorang yang bisa menyanyi gitu, saat Anda bicara tentang menggarap, mungkin Anda bicara tentang saya mau les kursus vokal misalnya. Saya mau komitmen, saya mau nonton misalnya vocal training session in YouTube. Let me follow those singers that I'm really a fan of. Dan coba lihat bagaimana perjalanannya dia, cari inspirasi tersebut. That's about cultivating it. It's about that taking extra step to develop, to upgrade, to upskill yourself. That's about cultivating. Jadi saudara, kalau Anda menggarap sesuatu itu, menggarap benih yang baik, pasti akan bertumbuhan akan menjadi optimal. Jadi saudara, practicalities bagaimana kita cultivating the potential. Yang pertama, you invest time, you invest resources to upgrade and develop the potential further. Anda harus investasikan dirimu. Apa yang Anda bisa belajari, Anda bisa upgrade, upskill yourself so that potential can grow. Tentu di sini harus membutuhkan investasi waktu, uang dan sebagainya, investasi fokus dan sebagainya. Itu Anda harus fokus dedikasi. Showering it with truthful and biblical motivation and encouragement. Tentu dunia ini akan mudah Anda menemukan, Anda bisa terjatuhkan motivasinya. Saat misalnya saya menggunakan ilustrasi tadi, Anda merasa, I think I can sing. I think I've got pretty good voice. Dan saudara, dengan kondisi kita di dunia ini dengan social media dan sebagainya, it's very easy to find someone who is much better than you. It is so much easier now to find ternyata how you can easily find someone to compare to. Dan saat kita melihat seperti itu, kita akan seringkali akan menemukan so many things. I'm not as good as that. What's the hope? Apa harapanku? Kita seringkali mudah sekali untuk bisa terjatuhkan hati kita, saudara. Plus, apalagi dengan di social media, you can obviously people like to comment and all that. You can easily find that those discouraging words yang bisa menjatuhkan. Jadi saudara, disinilah kita butuh sebuah filter yang baik. Kita ada dalam hadirat Tuhan, kita berjalan bersama Tuhan. Kita butuh tenggelam dalam kebenaran firman Tuhan supaya kita bisa terus berjalan, karena it is the word of God that sustains us. It is the word of God that sustains the potential. Allocating reasonable and sufficient amount of focus it deserves. Good seed. When you cultivate good seed, you need good time to spend and focus untuk menggarap itu.
Anda butuh fokus. Dengan kata lain, Anda disiplin. Anda harus berdisiplin dengan waktu Anda. Anda harus berdisiplin. Buat saya pribadi, saya harus membaca sekian banyak buku dalam 1 tahun. I assign responsibility. I assign that task. I allocate that time untuk saya bisa mengupgrade diri saya. Itu tentu, itu sudah bagian, saudara. Jadi itu membutuhkan fokus di sana. Finding and getting mentored by the right successful people with similar potential. Kita butuh dimentor dengan orang-orang yang ada dalam area yang sama, area yang mirip, yang bisa memberikan pengalaman dan sebagainya, saudara. Disinilah mentoring menjadi penting. Disinilah coaching menjadi penting, karena when you learn from resources, from books dan sebagainya, you transfer that knowledge, okay? Books, videos, it transfer that knowledge. But when you are being mentored, basically itu memindahkan hubungan, itu memindahkan kehidupan. Disinilah makanya kenapa mentoring menjadi hal yang penting dalam hidup ini. Mentoring menjadi proses di mana Anda bisa bounce back ideas. You can become who you are. You can be vulnerable. You can show and ask questions. You can open up yourselves untuk Anda bisa mengikuti teladan hidup dari orang-orang tersebut, saudara. Disinilah ini bicara tentang menggarap. Ini bicara tentang penggarapan, saudara. Ini butuh ekstra. Tidak cuma sebatas menampilkan, tidak cuma sebatas diberikan tugas dan tanggung jawab, tapi bagaimana, diberikan tugas dan tanggung jawab, doing well, but how it can grow faster, how it can really grow into a tree. So the target is not about the seed growing into a small plant, but the target is how the seed can grow into a small plant, grow into a big tree, grow into fruitful trees, and so on. Saudara, jadi kita harus pikirkan, dan disinilah kenapa penggarapan itu menjadi penting. Nah, poin ke berikutnya. Alright, sudah kita cultivate, we have to guard the seed. Saudara, pertumbuhan seed saat Anda kalau doing gardening, the seed grows, the growth of seed selalu accompanied by the growth of weeds. Saudara ya, rumput liar dan sebagainya. Plus, it could be animals, birds, bla 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 yang mencoba untuk memakan buah dan sebagainya. Jadi, saudara, dalam kita menggrowing potential selalu ada hal-hal yang mencoba menyerang kita. Iblis akan mencoba mencuri potensi kita. Iblis akan mencoba mematikan pertumbuhan potensi kita. Itu pasti akan terjadi constantly. Dan cara iblis bekerja itu bisa melalui situasi, melalui kondisi, melalui orang-orang sekitar kita, bisa melalui kondisi environment, experience, pengalaman kita, bisa melalui all the things around us. Itu bisa mematikan potensi kita, saudara. Jadi sangat bergantung bagaimana level optimum kita untuk merilis potensi itu. Sangat tergantung dari bagaimana kita bisa sangat diligent, sangat teliti untuk menjaga our seed, our plant, so that it doesn't get devoured by Satan. Di sini practicalities-nya menyangkut apa, saudara? Ini bicara tentang apa? We have to remove all those potential killing activities, potential killing people, potential killing situations, influences. Kita harus remove that. Kita harus cerdas dengan segala hal yang bisa mematikan potensi kita. Dengan kata lain, di sini kita harus mengevaluasi siapa orang-orang di sekeliling kita. Environment apa yang kita kondisikan di sekeliling kita. Kita harus mengevaluasi di sini. Saat kita dikelilingi misalnya dengan orang yang selalu berkata negatif, talk down to everything that we do dan sebagainya, itu bisa berpotensi untuk mematikan potensi. Tapi saya mengatakan begini bukan berarti untuk kita being selective. Don't get me wrong. I'm talking really about surrounding yourself also with the people who are right in refining your potential. Orang-orang yang bisa mengkritik potensi Anda, orang-orang yang bisa mengkoreksi Anda, tetapi mengkoreksi untuk membangun. Kita harus membedakan antara mengkoreksi dengan menjatuhkan. Kita harus bisa membedakan antara being critical dengan being judgmental, saudara ya. Jadi, saudara, kelilingi dirimu orang yang bisa kritikal terhadap Anda, orang yang bisa mengkoreksi Anda supaya Anda bisa grow into the right direction. Jadi, perhatikan orang-orang di sekeliling Anda. Evaluating those activities that fills your mind. Perhatikan what books do you read, what movie do you watch, what podcast do you listen. Perhatikan segala sesuatu yang mengisi kepala Anda. Apakah ini berkenaan dengan potensi Anda dan sebagainya. Evaluating the hobbies. Hobi Anda apa yang Anda that sort of yang keep you engaged and entertained. Anda harus mengevaluasi
main game, saudara. It can kill off your potential. It can destroy your potential. Hal-hal hobi-hobi yang tidak membangun, saudara, it can kill off your potential. Evaluating people who are deemed to be role models. Perhatikan orang-orang yang Anda bisa ikuti menjadi sebuah teladan hidup, atau menjadi orang yang Anda bisa learn from them. Evaluasikan siapa orang-orang tersebut. Evaluating your spirituality, your spiritual fellowship and relationship with God. Ini menjadi penting. Saudara, bagaimana keadaanmu dengan Tuhan hari ini? Evaluating conditions and environments that surround you. Perhatikan kondisi rumahmu, tempat kerjamu, is it a toxic environment or not, dan sebagainya, and do something about it, and adjust yourself into it. Jadi, that's how you guard the potential. Dan yang terakhir, saudara, what you do is you share the potential. Anda bagikan, share the seed. A good and genuine seed that will grow eventually to become a tree with the fruits. And fruits always talking about being beneficial to other people, not to yourself. Jadi saudara, saat kita bicara tentang benih menjadi pohon dan berbuah, buah itu selalu bukan untuk kepentingan pohon tersebut. Buah itu selalu untuk dinikmati oleh banyak orang. Oleh sebab itu, potential is given for the benefit of many, not for your own benefit. Saya ulangi sekali lagi, potential is given by God for the benefit of many, not for your own benefit. Dengan kata lain, saudara, kita harus be more generous in our love. Do not be too self-centered. Do not be too loveless. Saudara, saya harus sebut begini, self-centeredness and lovelessness will shrink your potential scope of influence and magnitude of impact. Saat Anda berpikir untuk hidup hanya untuk dirimu sendiri, self-centered, hanya Anda tidak mengasihi, percayalah, your potential will lose its charm. Your potential will lose its inspiration. Your potential will lose its impact and influence. Dengan kata lain, di sini adalah apa, saudara? Give freely, be more generous in giving freely those gifts, aspirations, and abilities to other people. Biarlah semua bakat dan kemampuan potensimu itu Anda berikan, tanda kutip ya saudara ya, Anda rela untuk berikan itu cuma-cuma berbagi dengan banyak orang supaya orang bisa menikmati buah dari potensimu. Saya rasa itu saja. I've taken a bit of your time today, but and this is critical. This is part of how we do live in this earth, saudara. Bagaimana kita menghidupi hidup kita hari ini, dan ini penting. Primary purpose, secondary life purpose, it's important, dan Tuhan mau kita maksimal selama hidup kita. Discover your seed, discover your potential, sow your potential, work your potential, cultivate your potential, guard your potential, and share your potential. Mari kita berdoa. Terima kasih buat siang hari ini. Kami bersyukur buat firman Tuhan. It's a bit full on, God, but thank you for your word. Thank you for the content of your words, Lord, yang saya percaya Tuhan bisa menguatkan kami, bisa meneguhkan kami. Hamba mau berdoa setiap daripada jemaat-Mu. Kami semua bisa bertumbuh, memaksimalkan seluruh hidup kami. We want to live full and die empty. Kami mau mengeluarkan that dormant ability, that unique skill set, Tuhan, that untapped power, reserve energy in us. We want to discover it, we want to unleash it, we want to release it, we want to maximize it so that the world can be blessed by the potential that you have embedded within every one of us. And that's the reason why, Lord, I pray for us to be able to discover that potential, for us to sow that potential, for us to work the potential, cultivate the potential, guard the potential, and we want to share the potential. And Father, saya berdoa Tuhan, setiap daripada kami menemukan dan mengerjakan semua hal ini di dalam persekutuan kami bersama Tuhan. Karena kami tidak bisa kerjakan di luar persekutuan kami, di luar pribadi Tuhan, karena Engkau adalah pencipta kami. You determine how we are supposed to function. You determine what we are capable of doing. You determine why we exist, Lord. And that's the reason why kami melakukan dan mengerjakan semua mengenai potensi kehidupan kami di dalam konteks kami bersekutu dan mencintai Tuhan kami. Terima kasih, berkati jemaat-Mu, City Gate Tuhan, dimanapun mereka berada. Tangan Tuhan menyertai mereka, hadir dan berjalan bersama mereka senantiasa. Thank you Jesus, in the name of Jesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amen. God bless you everyone. Happy Sunday. City Gate, Shalom, apa kabar semuanya? Kembali lagi kita masih beribadah online. Saya harap semuanya masih betul-betul terus bisa fokus, bisa terus terikat sama Tuhan.
bisa terus betul-betul mendedikasikan diri buat Tuhan. Kita masih belum sampai hari ini kita belum mendapatkan kepastian kapan kita akan kembali, karena kita harus betul-betul mempertimbangkan semua aspek, semua keadaan supaya kami bisa mempersiapkan sekali untuk kebaikan semua saudara-saudara yang ada di sana. Buat teman-teman kita, buat saudara-saudara kita yang ada di Indonesia, yang ada di Victoria atau yang ada di state lain, stay safe, stay vigilant, karena keadaan sekarang kelihatannya belum bisa dibilang bertambah baik. Keadaan masih tidak pasti, tetapi memang kepastian cuma di dalam Tuhan. Oke, terus bersekutu dalam Tuhan. Kita mau ibadah online, kita bersama-sama. Jangan hanya sekedar seperti menonton sebuah acara atau sebuah kegiatan yang ada di TV, tapi kita bisa terus berfokus, jangan terdistract oleh apapun. Saya hari ini, saya cuma mau menyampaikan apa yang akan ada minggu ini. Hari Selasa kita masih akan ada Bible Study, masih ada pendalaman Alkitab, hari Selasa jam 7 melalui Instagram Live. So jangan pernah bosan untuk mendapatkan siraman firman Tuhan di hari Selasa jam 7. Jangan terlambat. Kalau ada kesempatan untuk join jam 7, mari kita bersama-sama join jam 7 malam. Jangan terlambat supaya kita bisa full on mendapatkan siraman firman Tuhan. Hari Kamis ini juga akan kembali ada live talk bersama Albert dan Yeos. Dinantikan aja di YouTube Live jam 7 malam. Kita pasti akan bisa mendapatkan sesuatu di sana, entah itu message buat kita, orang-orang di sekitar kita. Kita jangan pernah menutup mata untuk mendapatkan semuanya untuk diri kita sendiri, tetapi kita harus membuka mata kita, membuka hati kita bahwa banyak orang membutuhkan, banyak orang menantikan uluran tangan Tuhan yang Tuhan bisa pakai melalui kita. Jadi jangan tetap stay di rumah dan do nothing. Boleh stay di rumah, tapi kita terus terbuka, membukakan mata kita supaya kita bisa melihat di lingkungan sekitar kita siapa yang membutuhkan uluran tangan Tuhan. Oke, terus berdoa, terus bertekun dalam firman Tuhan. Kita hanya aman, tenang, dan nyaman di dalam Tuhan. Thank you semuanya. Sampai jumpa minggu depan. God bless.
Oh